warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Rifa dan rekan aku Lia. Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol berbincang singkat bersama Bu Elis. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu dulu sekaligus menceritakan gimana sih latar belakang Ibu terlebih dahulu. Oke, halo. Saya Elisa Fitria. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Psikologi dan sekaligus menjadi Kaprodi S2 Psikologi. Latar belakang pendidikan saya sebelumnya, saya S1 saya di Psikologi Unpad, S2 saya di Psikologi UI, dan S3 saya dari Psikologi Unpad. Apalagi? Cukup Ibu. Cukup. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana pengalaman Ibu selama Ibu menjadi mahasiswi psikologi nih Ibu? Ya, menjadi mahasiswi psikologi mungkin tidak mudah sebetulnya ya. Apalagi saya berasal dari institusi yang berbeda-beda. Saya masuk Fakultas Psikologi saja waktu itu tidak karena saya tahu, justru karena saya tidak tahu apa itu psikologi, saya tertarik untuk masuk. Waktu itu jalurnya UMPTN gitu ya. Alhamdulillah diterima di Unpad dengan berbagai latar belakang teman-teman yang ya berbeda-beda ya. Ya alhamdulillah punya kesempatan dari mulai S1, S2 dan S3. Posisi kan sama mahasiswa ya. Jadi merasakan bagaimana semua proses itu mahasiswa baik di level pertama jenjang S1 ataupun jenjang S3, kita dituntut untuk memang siap, adaptif, dan kemudian selalu yakin bahwa apapun yang kita sedang lakukan ternyata semata-mata hanya mencari ilmu yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Tentu sistem pendidikan menjadi berpengaruh ya, karena saya hadir pada situasi di mana lingkungan pendidikan juga tidak seperti yang sekarang kalian hadapi gitu ya. Banyak budaya-budaya pendidikan di dua tempat ya, karena saya satunya di Unpad, S2 saya di UI, balik lagi ke Unpad gitu ya. Ketika saya bayangkan ternyata yang saya alami sangat berbeda dengan yang saya sekarang lakukan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian saya menyesal berada pada situasi yang tidak seperti sekarang, karena posisi saya sekarang pun pasti ditempa oleh perjalanan pendidikan saya. Jadi ya pada dasarnya lingkungan perguruan tinggi di mana kita sedang menuntut ilmu itu adalah laboratorium terbaik buat kita mengenal diri kita. Kan sebelum mengenal manusia lain, kita kenalnya diri kita dulu ya. Mungkin untuk menyembuhkan diri kita ya, memperbaiki diri kita sehingga menjadi mahasiswa psikologi memang intinya buat kita dan mudah-mudahan bisa buat mereka. Ini pengalaman yang sangat berkesan ya Ibu dan cukup memotivasi. Oke, selanjutnya gimana sih Ibu studi psikologi membekali dan membantu Ibu dalam mempersiapkan karir Ibu pada saat ini? Oke. Saya suka ingat ya, sebetulnya saya tidak pernah bercita-cita menjadi dosen, karena perjalanan karir saya tidak diawali dengan dosen sebetulnya. Lulus S1 saya menjadi asisten psikolog. Saya bekerja di sebuah biro sumber daya manusia. Saya mengamalkan, mempraktekkan ya, bukan mengamalkan, mempraktekkan hal-hal yang saya pelajari di kampus itu ya selama saya S1. Dan itu kemudian saya masuk menjadi HRD. Jadi memang bayangan saya adalah saya nggak akan jadi dosen gitu. Karena ya perjalanan karir pet saya diawali bukan dari sesuatu yang di dunia pendidikan sebetulnya gitu ya. Bahkan beberapa teman juga tidak menyangka saya menjadi dosen. Kenapa? Karena saya waktu S1 itu bukan dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, cerdas, aktif berorganisasi gitu ya, nggak ada sama sekali.
mungkin tidak terdengar. Tapi memang mungkin kadang saya suka mikir gini, kalau saya dulu nggak disebut bodoh, tidak ada dosen yang memberikan penilaian negatif, bahkan nilai IPK saya juga pas-pasan ketika lulus itu, mungkin tidak ada dorongan saya untuk jadi banyak belajar. Jadi ketika beberapa mata kuliah saya dapat nilai E harus mengulang, ya saya mengulang gitu. Tapi dengan keyakinan bahwa kalaupun saya diberi kesempatan untuk mengulang, bukan karena dosen saya jahat memberikan saya nilai itu, tapi memang saya belum mampu menguasainya. Kami dulu tidak pernah mempertanyakan kenapa nilai saya begini, karena ini baik pada diri kita. Emang lu udah belajar apa? Emang seberapa keras kita belajar gitu sehingga menuntut nilai yang terbaik gitu ya. Hal-hal seperti itu misalnya mungkin cemoohan dari dosen gitu ya, dosen, tapi saya yakin sih bukan karena menganggap kita tidak mampu, tapi mungkin itu salah satu cara buat kita merasa jatuh tapi kemudian siap bangkit gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Jadi ketika pun saya mendorong diri saya untuk kuliah lagi gitu ya, berarti kan saya jadi mahasiswa lagi gitu. Pada saat itu posisi saya bekerja hampir 5 tahun di HRD, kemudian saya bekerja di program bantuan asing, saya bekerja dengan banyak orang pintar, dengan banyak institusi perguruan tinggi gitu ya, membuat saya mikir kayaknya menjadi guru ataupun menjadi dosen salah satu cara buat saya untuk bisa lebih bermanfaat. Pada saat itu mungkin banyak yang berpikir bahwa udah dapat salary yang cukup baik gitu ya, kenapa harus memilih menjadi dosen, yang pada saat itu juga banyak dibilang kok jadi dosen mah nggak ada yang kaya gitu ya kan. Pada akhirnya kan seringkali itu yang membuat orang menjadi tidak punya keinginan menjadi guru ataupun dosen kan gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika ada kesempatan untuk bisa beramal jariah lewat ilmu gitu dengan pengalaman, berbagai pengalaman, udah sih itu salah satu faktor yang kemudian buat saya kenapa tidak menjadi dosen. Jadi itulah dari praktisi ke dosen gitu ya, membuat kita merasa terus harus mampu belajar. Baik Ibu, makasih ya. Ternyata pengalaman karir Ibu tuh cukup panjang dan sangat memotivasi sekali untuk tidak menyerah. Selanjutnya nih Ibu, apakah ada nih saran atau tips dari Ibu untuk kita sebagai mahasiswi psikologi, terlebih itu untuk pengembangan diri dan perencanaan karir untuk membekali kita nantinya? Oke, mungkin sebetulnya yang harus dilakukan pertama itu adalah benar nggak sih ini pilihan terbaik buat saya gitu ya, jurusan ini ya kan. Kadang kita kan masih di terombang ambing gitu ya, bener nggak ya gitu, terus mau ngapain sih habis dari sini gitu. Mungkin hal seperti itu tuh harus dari awal sudah dinavigasi ya, diarahkan oleh kita sendiri gitu. Karena jangan sampai seperti saya misalnya, saya seringkali menganggap bahwa jalan hidup saya sekarang ini adalah takdir gitu ya. Tapi ternyata Allah meminta saya merencanakan juga gitu. Kalaupun saya jadi dosen, jangan berhenti di pendidikan S2, harus nambah lagi gitu, karena kan tuntutannya seperti itu. Jadi pertama mungkin kenali dulu apakah ini yang kamu inginkan. Setelah yang kita inginkan kan kita belajar mencintai apa yang sedang kita lakukan, ya kan? Ya belajar sungguh-sungguh gitu ya. Kadang tidak terlalu banyak minta validasi dari orang lain tentang kemampuan kita gitu. Saya suka mikir gini, saya aja nilai IPK pas-pasan bisa kok jadi dosen gitu. Bahkan mungkin teman-teman saya kalau reunian gak nyangka lu jadi dosen gitu ya. Mungkin saya bukan, ya memang sampai saat ini pun karena buat saya dosen itu pembelajar sebenarnya gitu ya, bukan berarti karena dia mengajar kemudian dia tidak belajar. Jadi saya suka bilang sama, ya ini kebetulan yang harus, ya mungkin buat saya sih sebagai berkah gitu. Saya diminta untuk terus belajar gitu, karena ini. Jadi
cintai dulu aja yang sedang kita kerjakan sekarang. Lalu yang ketiga tentu kita percaya ya bahwa kalau kita niatnya mencari ilmu, bukan mencari nilai, ya kebermanfaatannya memang pada ilmunya, bukan pada nilainya, ya kan? Ya mungkin dulu kita beranggapan bahwa dengan menyandang gelar sarjana psikologi dari sebuah universitas yang keren gitu ya, itu kayak apa ya, kayak kartu buat privilege lah ya buat masuk kemanapun. Tapi kan kita jangan lupa bahwa itu mah salah satu bekal aja, karena pada akhirnya perjalanan itu kita yang menentukan. Jangan sampai gini, saya mah lulusan dari UIN gitu ya, menjadi underestimate dengan jangan gitu. Kenapa? Karena satu, sekarang UIN itu salah satu kampus terbaik ya di Indonesia. Kedua, kita berada di kampus negeri di mana kita punya fasilitas yang mungkin lebih baik dibanding kampus-kampus yang lain. Jadi dengan dosen-dosen yang juga mudah-mudahan juga bisa membantu kita menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya bukan pada nilai apa yang Anda kantongi gitu, tapi seberapa Anda juga menguasai ilmu yang kita pelajari. Pada dasarnya dengan ilmu kita mengenal diri kita, sehingga kita mengenal apa yang kita inginkan. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita mau. Jadi memang perjalanannya akan buat kalian akan masih lebih panjang gitu dibanding mungkin saya gitu ya. Tapi tugas kita kan hanya bermimpi ya, dan bagaimana mewujudkan mimpi itu. Jadi itu aja sih, cintai yang kalian sekarang lagi lakukan dan jangan menyerah, tetap bermimpi sekaligus maksimalkan ikhtiar dan doa untuk mimpi. Oke Ibu, tak terasa ya mungkin perbincangan seperti ini udah berada di ujung. Mungkin cukup. Terima kasih banyak atas waktu sama kesempatan yang telah Ibu diberikan kepada kami. Makasih juga atas motivasi sama arahannya yang sangat mungkin bermanfaat bagi kami. Semoga perbincangan singkat ini memberikan kesan yang baik bagi kami, bagi Ibu maupun bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.